Sebelum kita bahas daftar distribusi frekuensi, baiklah ini ada data hasil ulangan matematika beberapa anak disajikan dalam bentuk seperti ini. Kelemahan yang kita rasakan apabila kita menyajikan data bentuk seperti ini, maka kita tidak bisa segera tahu berapakah nilai yang paling rendah. Harus kita cari terlebih dahulu berapakah nilai yang paling tinggi, berapakah data yang berada di tengah, berapakah banyaknya anak yang mendapat nilai 9. Ini kita akan mengalami kesusahan. Oleh sebab itulah data, kalau banyaknya data mencapai puluhan atau bahkan mungkin ratusan, akan lebih menguntungkan apabila kita sajikan dalam bentuk daftar seperti ini. Daftar ini namanya daftar distribusi frekuensi. Di sini kita akan segera tahu berapa yang mendapat nilai 5. Oh, ada 3 anak. Jadi kalau ada daftar distribusi frekuensi, di sini 5, frekuensinya 3, itu artinya yang mendapat nilai 5 ada 3 anak seperti ini. Kemudian kalau ada 6, 7 seperti ini artinya yang dapat nilai 6 ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ada 5, jadi 7-nya ada 5 dan seterusnya. Sedangkan kalau frekuensi ini kita jumlahkan seluruhnya, 20 ini namanya banyaknya data, yaitu banyak seluruh data ini. Oke, menyajikan data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi akan lebih mudah terbaca. Mana yang paling besar? 9. Berapa nilai yang paling kecil? 5. Dan seterusnya. Sekarang kita akan latihan menghitung ukuran pemusatan apabila data disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, kita akan menghitung modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang populer. Sehingga kita lihat data yang frekuensinya terbesar, yaitu 6 ya. 6 ini muncul sampai 7 kali. Jadi ini data yang paling sering muncul. Maka modusnya adalah, berikutnya kita akan menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata nanti kita akan menggunakan rumus J per N, di mana J ini adalah jumlah data, sedangkan N ini adalah banyaknya data. Untuk menghitung jumlah data, khusus menghitung rata-rata pada tabel seperti ini, nanti akan kita tambahkan satu kolom baru ya. Jadi kolom ini nanti harus kita tambahkan kalau kita ingin menghitung rata-rata. Pada kolom ini nanti berisi hasil kali data dengan frekuensinya. Jadi kalau di sini nanti ya 5 kali 3. Yang ini nanti ya 4 kali 6 kali 7 dan seterusnya ya sampai 9 kali 1. Berikutnya kalau ini kita jumlahkan hasilnya adalah 133. Yang dimaksud dengan banyak data itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Jadi ini jumlah seluruh frekuensi ini namanya banyaknya data. Sedangkan jumlah X dengan F ini kalau kita jumlahkan seluruhnya 133 inilah yang dinamakan dengan jumlah data ya. Untuk menghitung rata-rata kita tambahkan satu kolom baru ini sehingga nanti rata-ratanya J-nya 133 sedangkan E-nya adalah 20. Jadi rata-ratanya 6,65. Itu cara menghitung rata-rata pada daftar distribusi frekuensi. Tambahkan kolom ini. Dan yang terakhir kita akan menghitung median. Median itu adalah data tengah. Jadi kita gunakan rumus data tengah yaitu N plus 1 dibagi 2. N-nya tadi adalah 20 ya. Jadi ini data yang ke 20 ditambah 1 dibagi 2. Data yang ke 10 setengah. Ini data tengahan. Karena data 10 setengah maka kita nanti mencari data yang ke 10 dan data yang ke-11 kita jumlahkan dibagi 2. Kita hitung data ke-10-nya dulu. Ini data pertama ini 1 ya. Data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Ini yang ke-10. Sehingga ini data yang ke-11. Data ke-10-nya 6, data ke-11-nya 7. Jadi 6 ditambah 7 bagi 2. Maka mediannya adalah 6,5.